tahun 2000 hingga 2014 harga jagung nasional itu mengalami peningkatan. Nah, dengan meningkatnya jagung tersebut sudah sepantasnya di wilayah Madura itu memiliki kesesuaian yang cukup besar, itu mencapai 70.279,5 hektar. Namun harga jagung di Madura itu masih rendah, yaitu 2.500 hingga 3.000 per kilogram. Sumber ini didapat dari wawancara Dinas Pertanian Bangkalan. Sedangkan perusahaan itu mampu membeli harga jagung itu sekitar 5.000. Ini dari airmallbanten.com. Nah, di sini menimbulkan beberapa permasalahan. Nah, permasalahan di sini yang ingin kami tinjau itu permasalahan dari sisi pendistribusiannya. Ternyata di Madura sendiri kelompok tani itu mendistribusikan hasil panennya itu kepada tengkulak baru mengirimkan kepada perusahaan. Nah, di sini penulis ingin memperbaiki hal tersebut dengan membuatkan penentuan titik lokasi gudang perwakilan yang akan diusulkan untuk agar kelompok tani itu tidak mengirimkan hasil panennya kepada tengkulak, sehingga langsung mengumpulkan kepada gudang perwakilan sehingga perusahaan bisa mengambil hasil panennya dari gudang perwakilan. Nah, untuk melakukan hal tersebut diperlukan data kelompok tani. Di sini ditampilkan beberapa data kelompok tani, terdapat 243 kelompok tani yang tersebar di seluruh Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya dari kelompok tani tersebut dilakukan mapping. Mapping kita gunakan dengan menggunakan Google Map. Nah, koordinat Google Map ini kita dapatkan koordinat X dan Y-nya. Selanjutnya setelah kita lakukan grouping, setelah kita tentukan titiknya, kita lakukan pengelompokan dengan metode center of gravity, di mana pada metode center of gravity ini ada biaya transportasinya yaitu solar. Kita dapatkan harganya 5.150. Untuk jenis truknya kita pilih truk yang berkapasitas 1,5 ton dengan rasio BBM-nya 1 liter mampu menempuh 8 km dan biaya sewanya 250.000. Sehingga di sini kita ambil salah satu contoh, yaitu untuk volume jagung 58.115 kg menggunakan alat angkut truk dengan kapasitas 1,5 ton atau sekitar 1.500 kg dibutuhkan sebanyak 39 unit truk dengan biaya sewa sekitar 9.750 dan biaya BBM-nya 25.058 rupiah. Hingga total biaya transportasinya 9.775.058 rupiah dengan rata-rata biaya transportasinya sekitar 167 kg per kilometer. Selanjutnya setelah kita ketahui biayanya, kita hitung titik koordinat dari hasil pengelompokannya. Nah, di sini kita pakai rumus koordinat X dan Y-nya. Nah, untuk koordinat X-nya itu diambil dari penjumlahan dari volume dikalikan dengan koordinat titik X dan dikalikan dengan range transportation dari koordinat Y-nya dibagi dengan volume dan hasil perhitungannya tadi, sehingga koordinat X didapatkan hasil min 7.005943 dan koordinat Y-nya 112852816. Nah, setelah dihitung kita rekap hasilnya sehingga menjadi 98 kelompok tani yang ada di Kabupaten Bangkalan. Nah, setelah kita ketahui hasil pengelompokannya, kita hitung menggunakan metode GFA, di mana pada metode GFA ini kita memerlukan empat isian. Yang pertama, titik kelompok taninya berjumlah sebanyak 98. Selanjutnya hasil panen tiap kelompok taninya. Di sini bisa dilihat di tabel ini hasil panen kelompok taninya ada sekitar 113.144,46 ton. Juga produk yang dihasilkan berupa jagung, juga jumlah gudangnya. Jadi GFA ini mengeluarkan jumlah gudang. Nah, di sini kami peneliti menggunakan 6 iterasi untuk menentukan jumlah gudangnya, di mana pada setiap iterasi dibandingkan mana jarak yang paling sedikit, paling minimal untuk dipilih untuk diolah ke selanjutnya. Nah, berikut merupakan hasil iterasi dari metode GFA. Terdapat 6 iterasi, di mana pada iterasi ke-6 diperoleh jumlah jaraknya 544,989 km, sehingga yang dipilih adalah gudang ke-6 karena memiliki jumlah jarak terkecil dari semua iterasi.
Selanjutnya, setelah diketahui titik lokasinya, kita lakukan perbaikan dengan metode network optimization, di mana di sini kita menentukan titik lokasi suppliernya yaitu PT Pupuk Indonesia yang berlokasi di Industri. Di sini kita akan menambahkan juga gudang alternatif, di mana gudang tersebut nanti berperan sebagai perbandingan antara gudang yang output dari GFA-nya sendiri dibandingkan dengan gudang alternatif, manakah yang nantinya terpilih menjadi lokasi gudang perwakilan yang telah ditentukan. Jadi di sini peneliti memberikan 2 gudang alternatif sehingga terdapat 12 gudang alternatif. Nah, ini merupakan output dari metode network optimization, terdapat 6 output. Nah, untuk rekapan hasilnya itu ternyata di sini terdapat 6 gudang. Untuk gudang pertama yang menjadi terpilih adalah alternatif kedua dengan bujur timurnya seperti tabel berikut. Berikut kedua merupakan alternatif pertama yang terpilih. Untuk yang ketiga itu gudang terpilih merupakan gudang output hasil GFA. Yang keempat itu ya alternatif kedua. Yang kelima itu gudang output dari GFA. Juga yang keenam output dari GFA. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini yang pertama, pengelompokan dilakukan dari 243 kelompok tani menjadi 98 kelompok tani. Gudang pertama yaitu dengan terpilihnya yaitu alternatif kedua DC yang terletak di daerah Blega dengan koordinat sebagai berikut, memiliki cakupan sebanyak 16 kelompok tani. Yang gudang kedua berlokasi di Tanah Merah memiliki cakupan lokasi sekitar 19 kelompok tani. Gudang 3 28 kelompok tani berlokasi di Popok. Gudang 4 berlokasi di Kamal sekitar 17 kelompok tani. Gudang kelima berlokasi di Arosbaya 13 kelompok tani. Dan gudang keenam berlokasi di Bangkalan terdiri dari 4 kelompok tani. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator yaitu BP1 Pak Ahmad. Terima kasih. Ya, silakan Pak Mawali dulu atau Pak Agus dulu. Monggo sambil menunggu dulu gabung. Oke. Oke. Saya dulu, Pak. Oh ya, monggo. Monggo Pak Agus, saya presiden. Halo, Pak Mas. Bagaimana itu? Ya, monggo. Oke, sip. Ini dulu. Dewa. Ini nih bikin gudang atau gimana nih? Iya, mengusulkan gudang. Oke. Biayanya berapa? Kalau untuk biaya kebetulan pada melihat ini tidak dibahas Pak, hal ini dicantumkan di batasan masalah Pak. Oke. Nah, misalkan gini, tanpa kata-kata, tanpa istilah gudang bisa nggak? Sebenarnya bisa saja gudang itu kan sekedar istilah, bisa kita itu kan hanya untuk tempat pengumpulan hasil panen para kelompok tani dikumpulkan dalam suatu tempat untuk agar bisa dibeli oleh perusahaan langsung Pak, biar tidak melalui pengulak seperti itu. Oke, itu lebih fleksibel kan? Langsung aja bikin lokasi perwakilan atau pengumpulan. Iya Pak. Nah, jadi supaya tidak biaya nanti ada pertanyaan muncul gimana biayanya apa nggak mahal Pak? Kayak macam-macam kan? Oh iya Pak. Nah, jadi pikir ya mungkin nggak perlu diistilah gudang, bikin lokasi perwakilan. Saya gudang, saya itu rumah orang, karyawan, begitu kan murah. Oke, siap. Terima kasih Pak. Kamu sendiri, berarti kamu sendiri. Nanti mana? Yang nomor saya berikan. Oh iya di Bombay. Ya bang. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mas, Nggih, Bu. dari hasil penilaian jagung itu kan maksudnya cenderung meningkat ya? Napa, Bu? Benar. Nggih. Nggih, harganya cenderung meningkat. Nah, sekarang jadi opsinya nanti kamu kan penentuan titik apa? Titik gudang juga kan ya? Nggih, Bu. Untuk wilayah bakaran ya? Nggih. Nah, karena berapa gudang ya untuk di wilayah bakaran itu sendiri? Ada 6 gudang, Bu. Cuma daerah mana saja? Untuk daerahnya tadi ada di Bleka, Tanah Merah, Kokok, Kamal, Arosbaya, dan Bangkalan, Bu. Oh, harus bayar beneran. Apakah daerah-daerah yang kamu sebutkan itu termasuk penghasil jagung yang baik? Kalau Iya, Bu, pasti. Nggih, Bu. Atas isinya begitu. Kalau dilihat dari datanya, iya, Bu, memang di beberapa wilayah ini menghasilkan hasil panen yang cukup banyak, meskipun tidak sepenuhnya selalu banyak, tapi memang mayoritas itu menghasilkan. Gitu ya. Oke. Terus yang dari penelitian itu kira-kira ada kelemahannya ada? Oh, kalau untuk kelemahannya itu yang pertama dalam penentuan gudangnya itu dibatasi, Bu. Untuk softwarenya itu maksimal bisa masih sekitar 6 tujuan. Jadi kelemahannya untuk penelitian selanjutnya itu bisa ditambahkan gudangnya, karena semakin banyak gudang itu semakin sedikit minimasi biayanya, cuma membengkak di biaya gudangnya, pembangunan gudangnya itu tadi. Gitu ya. Nggih. Kemudian dari kelemahan itu kira-kira ada yang terus dengan itu apa enggak? Gimana, Bu? Dari kelemahan itu ada yang ini terkait dengan pengambilan data apa enggak? Ada yang nggak sesuai gitu, Bu. Mm-mm. Ya itu tadi, Bu, keterbatasan softwarenya tadi, Bu, dalam pengelolaannya. Kalau dari segi sebenarnya software tersebut bisa dilakukan upgrade, tapi itu harus berbayar dan itu lumayan cukup mahal, Bu. Jadi mungkin kalau memang semisal ini diperlukan oleh dinas, ada proyek seperti ini, bisa dilakukan pembelian softwarenya tadi, Bu, kurang lebih seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan saya sudah, Mas. Oke, terima kasih, Bu. Yang terakhir, teman-teman Kiai Haji Mu'alim. Oke, lagi juga pakai. Yuk, apa pertanyaan saran yuk? Saran, Pak, pertanyaan setunggal mawon. Ya, saran saya, anunya tadi sing latar belakang membahas biaya-biaya, saran saya nggak usah ngomong biaya-biaya itu, Oke, Pak. karena kan kamu di SIMU kan tidak membahas biaya batasan karena ya. Oke. Ya untuk yang apa jenenge kesimpulanmu ya dibuat sing lebih pendek mengenai Oke, Pak, siap. ya syarat yang bisa dilakukan untuk yang peneliti lain, kira-kira yang kaitannya apa sih bisa dilakukan lain cara batasannya apa ini yang bisa dilakukan penelitian, kira-kira untuk adik-adik ilmu yang kedepannya mungkin apa Oke, siap. Siap, apa oke. sumber ya apa ya Oke. ya besok itu Oke, Pak, terima kasih, Pak. Kalau sedang itu Bentuknya pada sendiri Mu'alim. Pengujian membimbing, Pak.
Anda pertanyaan masalah dulu. Pertanyaannya cuma pertanyaan mau saran itu pertanyaannya. Ini informasi kali. Lalu itu pertanyaan dijawab kalau pengen saran lah ya. Oh, ini namanya menggantikan peran pemimpin kedua yang nggak jelas ada di mana ya. Ya sudah cukup ya. Oke. Aku cukup aku. Ini informasi Mas Salim, dulu ini ada lagi yang mau ditambahkan? Tidak, sudah Pak. Cukup Pak. Silakan Ucup Pak Ucup silakan keluar dulu. Kami mau rundingan dulu, silakan keluar Pak Ucup. Oke, terima kasih Pak. Karena Halo, Kak Lulus, Bruli, Pak Mualim lulus, hah? Bruli nggak lulus, Pak Gusto yang lanjut, Pak Mualim juga nggak lulus. bisa dibantu. Udah nggak usah, tak ganti. Kok bisa diambil lagi Pak Dekan, kan harusnya saya tadi yang mimpin. Yuk. Siapa Udah nggak saya. Mana bisa dibantu. Posisinya di kanan atau di kiri? Di kanan ya, nyetir. Nyetir. Di kanan atau di kiri? Kiri ya. Di kiri nyetir ya. Enggak, di kiri. Gitu. Iya. Di kiri. Yang nyetir siapa? Ayo. Yang nyetir siapa? Apa ya? Mobilnya yang jual di sana, di Simanua. Kita jual sama 1121 di Simanua. Kontaknya saya bawa. Atas nama Ucup Pak Ucup, saya persilakan supaya Ucup Pak Ucup untuk ditutup. Silakan Ucup. Soalnya kalau dia yang Oke, nyetir, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dekan dan seluruh pengungsi. Kurang lebihnya saya